Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas untuk rekan-rekan driver Gojek di seluruh Indonesia. Oke, di video kali ini masih kita membahas tentang seputar Gojek. Namun di sini saya tidak akan membahas tentang tutorial, namun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas untuk rekan-rekan driver Gojek di seluruh Indonesia. Oke, di video kali ini masih kita membahas tentang seputar Gojek. Namun di sini saya tidak akan membahas tentang tutorial, namun saya akan memberikan beberapa kritik dan saran untuk Gojek. Dan di sini tidak ada seruput kopi karena saya sedang driver ya, sambil jalan. Saya pengen suasana baru dengan tidak monoton untuk menyampaikan video-video saya. Nah, sebelumnya saya terima kasih pada Gojek. Ada beberapa hal yang memang didengar, keluhan-keluhan kita sebagai driver. Salah satunya alarm untuk ketika akun minta Vermuk ya. Jadi sekarang sudah ada alarmnya, suaranya. Jadi ketika akun itu minta Vermuk, jadi si driver tahu bahwa akun minta Vermuk. Nah, dan itu salah satu yang sudah didengar oleh Gojek. Nah, jadi ada beberapa saran dan mungkin keluhan juga ketika si driver jemput customer itu seharusnya juga alarmnya hampir sama untuk akun customer. Jadi ketika driver sudah sampai ke titik jemput, si driver geser sudah sampai ke titik jemput, itu alarm yang keluar dari akun si customer seharusnya juga hampir sama, dan supaya customer dengar. Karena banyak terjadi kasus customer seperti tidak tahu atau malah cuek, dan kadang masih prepare, masih nyiapin ini, nyiapin itu, dan tanpa respon. Nah, di sini kan menjadi permasalahan juga untuk driver, apakah si customer ini tahu atau tidak. Nah, jadi Gojek juga harus menerapkan ini kepada akun customer, jadi biar seimbang. Dan juga lagi, nah, dengan seiringnya waktu dan berkembangnya zaman dan berkembangnya juga Gojek, dan saya melihat bahwa di sebagian besar daerah kota operasional Gojek menguasai ya, unggul dari segala semua aplikasi yang ada, dari jumlah transaksi atau orderan, permintaan orderan. Dan artinya bahwa secara umum Gojek menguasai pasar transportasi online untuk basis aplikasi. Jadi Gojek tidak perlu lagi beralasan bahwa kondisi COVID mempengaruhi permintaan order dan segala macam, dan kondisi dan lain-lain. Dan pada kenyataannya Gojek unggul dari semua aplikasi yang ada di Indonesia dari jumlah permintaan orderan, jadi dari jumlah transaksinya. Jadi secara keuntungan Gojek pasti lebih wow dong daripada aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, di situ seharusnya Gojek juga memperhatikan keluhan-keluhan driver, dan COVID jangan lagi dijadikan alasan utama untuk Gojek menghindari atau menampik keluhan-keluhan driver. Nah, di sini Gojek juga harus memberikan ruang kepada driver untuk menyampaikan keluhan-keluhannya, sarannya, kritiknya. Jadi Gojek bisa memberikan atau memfasilitasi melalui email khusus keluhan driver. Jadi di situ Gojek memfasilitasi dan menampung semua aspirasi driver. Dan juga ke depan saya berharap Gojek memberikan pembekalan atau edukasi kepada driver-driver di setiap wilayah untuk menjadi driver yang baik. Nah, di sini Gojek juga memberikan pembinaan dan juga menjadikan selain driver itu sebagai aset, juga sebagai driver itu sebagai marketing untuk Gojek sendiri. Dan saya yakin driver tidak akan keberatan untuk hal itu, karena
Di sini sifatnya Gojek dan driver itu saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Nah, banyak juga terjadi kasus bahwa customer ini banyak yang sok-sokan ya, bertingkah sok kaya, sok semuanya lah pokoknya. Justru malah banyak yang customer yang bertingkah ini yang tarifnya di bawah 20.000. Ini fakta. Apalagi tarif minimum. Kalau untuk gokar itu 14.000. Kalau untuk roda 2 mungkin juga hampir sama. Itu justru yang sering sekali bikin masalah itu yang tarif-tarif minimum. Entah kenapa, namun kenyataan seperti itu. Banyak kasus-kasus kena suspend, kena peringatan. Itu karena faktor customer-customer yang ini tadi, tarif di bawah 20.000. Intinya tidak sebanding dan tidak setimpal dengan uang yang 14.000. Driver harus membayar mahal dengan akunnya terkena suspend. Nah, di sini juga Gojek juga harus memberikan fasilitas ketika terjadi laporan customer terhadap driver yang melayani mereka. Jadi tidak serta-merta Gojek langsung mensuspend, memberikan peringatan, memberikan sanksi. Jadi harus diteliti dulu supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau kesalahan mengambil keputusan untuk Gojek sendiri. Karena di sini sifatnya driver adalah aset bagi Gojek. Dan satu lagi, bahwa saya beberapa bulan yang lalu dapat customer orang Singapura ya. Jadi Gojek di Indonesia dan di Singapura itu jauh berbeda. Jadi salah satu contoh peraturan yang diberlakukan di Indonesia dan di Singapura itu adalah ketika, jadi banyak sekali ya. Salah satunya adalah bahwa ketika customer melakukan cancel orderan, membatalkan orderan, maka customer itu kena denda. Jadi kalau di Singapura itu sekitar $4 ya. Kalau nggak salah $4 itu kena denda. Customer kena denda $4 ketika membatalkan orderan. Dan juga ketika customer salah membuat titik jemput, itu pun terkena denda juga dan hampir sama jumlah dendanya. Saya rasa ini cukup fair dan sangat fair. Nah, kenapa ada perbedaan antara Indonesia dan Singapura? Mungkin pertimbangannya karena pemerintahan atau kondisi negaranya yang berbeda. Mungkin di Singapura lebih modern dan di Indonesia dianggap belum semodern atau secerdas di Singapura. Namun bagi saya tidak ada bedanya ketika peraturan itu diterapkan dengan peraturan yang sama. Kenapa Singapura bisa, Indonesia kok tidak bisa? Dan bagi saya tidak ada yang tidak bisa ketika itu diterapkan dengan peraturan yang sama. Mungkin tidak diterapkan peraturan yang sama adalah faktor persaingan. Ya, jadi di sini mungkin juga berkaitan dengan pemerintah yang terkait ya, kementerian yang terkait. Nah, seharusnya Gojek mengajukan atau meminta pada pemerintah Indonesia di kementerian yang terkait untuk memberikan peraturan yang sama seperti di Singapura. Jadi antara customer, driver dan aplikator sendiri tidak saling merasa dirugikan ketika ada pembatalan atau ada kecurangan. Nah, jadi seperti contoh ketika customer membatalkan orderan kena denda 50.000. Jadi 20% untuk Gojek, 30% untuk driver atau sebaliknya. Juga ketika driver membatalkan orderan, juga sebaliknya driver juga kena denda yang sama 50.000 dan 30.000 untuk customer, 20.000 untuk Gojek sendiri. Jadi saya rasa fair dan tidak akan ada terjadi kecurangan atau orang-orang yang iseng. Nah, di sini saya melihat bahwa banyak sekali kasus-kasus seperti ini, order fiktif, banyak oknum-oknum yang melakukan hal-hal ini yang sangat merugikan driver. Dan Goshop, jadi untuk layanan-layanan yang belanja, saya menyarankan bahwa Gojek mewajibkan customer menggunakan
jenis pembayaran GoPay. Jadi supaya tidak merugikan driver yang sudah belanja banyak dan ternyata itu order fiktif. Mungkin memang berat untuk menerapkan hal ini dan memperlakukan hal ini karena banyak sekali persaingan, tapi tidak ada salahnya Gojek mengusulkan kepada pemerintah kementerian terkait untuk mewajibkan setiap aplikasi yang beroperasi di Indonesia itu mewajibkan semua customernya harus mempunyai GoPay ya. Kalau Gojek GoPay, kalau Grab itu OVO ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang lain itu diwajibkan mempunyai fasilitas pembayaran secara elektronik seperti ini. Jadi supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan ketika terjadi kecurangan atau pembatalan order. Nah, dan di sini saya berharap Gojek dan aplikasi-aplikasi yang lain juga bisa bekerjasama dengan kementerian yang terkait untuk membahas masalah ini. Supaya apa? Supaya aplikasi tidak merasa dirugikan dan driver tidak merasa dirugikan dan customer nyaman dengan semua layanannya oleh driver masing-masing aplikasi, dan semua akan tercipta Indonesia yang sejahtera, driver yang sejahtera dan minim konflik yang terjadi. Jadi saya hanya berharap semua itu bisa diterapkan. Jadi jika Singapura bisa, kenapa Indonesia tidak? Jadi itu bagi saya mustahil tidak bisa dilakukan, pasti bisa. Karena Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai sejarah panjang, dan bagi Indonesia saya rasa tidak ada yang tidak mungkin. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsu Kagawa. Salam satu aspal.